Ihsan itu kita berikan pada siapa saja, pada semua orang bagi pada dasarnya. Tapi secara lebih khusus di sini Allah memberikan beberapa orang yang kita wajib berbuat ihsan pada. Yang pertama bil walidain, kedua orang tua. Untuk kedua orang tua kita tidak ada hitungan, tidak ada hitungan, tidak ada perhitungan. Apapun yang dia minta, selama itu untuk kebaikan, maka kita berikan. Mungkin kita sendiri butuh, tapi kalau orang tua kita tidak minta, ya, maka harus kita utama, kita berikan. Yang kedua bidil kurba, tarik kerabat. Ini kemana nih? Lari. Yang ketiga aliatan anak-anak yatim. Melebar ke sini. Enggak ke. Yang keempat awal masakin. Ada dua. Ada dua. Orang-orang Nyabang dua. Punya. Wal jari bil kurba, tetangga yang masih kerabat kita. Wal jari jurubi, tetangga yang bukan kerabat kita, tapi ada di sekitar rumah kita. Jadi pemung tadi. Wasahi bil jambi wa bilis, wasahi bil jambi teman kita, teman kita. Wa bilis stabil, orang yang sedang mengalami kesulitan dalam perjalanan. Wama malakat aymanukum, dan budak-budak yang kita miliki, tapi sekarang tidak. Saya katanya terdengar jelas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Jadi ada surat An-Nisa. Baik, kita lanjutkan. Bentuk dari ihsan horizontal disebutkan dalam surat Al-Imran 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan dia kesulitan, kesempitan, maupun ketika dia dalam keadaan lapang. Kalau kita berinfak ketika kita keadaannya lapang, itu kebaikan biasa. Tapi kalau dalam keadaan kita sempit pun kita tetap berinfak, maka itulah yang namanya ihsan. Ya. Kemudian wal kadhimina al-ghaidha, kemampuan kita untuk meredam kemarahan, untuk menahan amarah. Ini perbuatan ihsan. Karena marah itu boleh, apalagi pada orang yang menyakiti kita. Kita marah, boleh. Asal kemarahannya itu terukur, itu boleh. Tapi kalau kita bisa meredam amarah, bisa mengendalikan amarah, menahan amarah kita, maka itulah perbuatan ihsan. Apalagi diteruskan dengan wal 'afina 'anil nas. Kita sudah memaafkan, meskipun dia sudah tidak minta maaf, dia tidak minta maaf. Apalagi kalau minta maaf, maka kita akan maaf orang lain yang tidak berbuat kesalahan kepada kita. Meskipun kita boleh membalas, pada dasarnya kita boleh membalas, asal setara, setimpal. Tapi kalau kita mau memaafkan, maka itulah yang disebut dengan ihsan. Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Di dalam ayat yang lain, An-Nahl 167 ini lebih jelas lagi contohnya. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum. Kalau kamu mau membalas boleh, tapi balaslah setimpal, balasan yang sama dengan siksaan atau keburukan yang ditimpa kepadamu. Boleh. Islam itu adil, ya, menegakkan keadilan. Boleh kita membalas, asal setimpal. Tetapi ini masih koma. Dilanjutkan wala in sabartum la khairul lisabirin. Tapi kalau kamu mau bersabar, itu lebih baik bagi
bukan yang ditujukan kepada kita itu adalah boleh kita melakukan hal yang sama. Tapi itu Tuhan sifat setara. Ini kan berlebihan. tadi John pengen dicek kan harus dikeluarkan. Tapi faman apa wa aslah, tapi pada siapa yang memaafkan wa aslah dan mengedepankan perdamaian atau bahkan berbuat baik kepada orang yang sudah menyakiti kita, maka kata Allah fa'ajruhu indallah, maka balasan bagi orang yang melakukan hal itu menjadi tanggungan Allah. Jadi Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda untuk perbuatan mau memaafkan dan tetap berbuat baik pada orang yang menyakiti kita. Nah, jadi ini juga ayat di surat An-Nahl 126 ini menyatakan yang sama. Walakin sabartum lahu khairun lisabirin, kalau kamu mau bersabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Wa ma sabruka illa billah. Tapi kesabaran itu anugerah dari Allah. Kita ini manusia yang punya emosi, kita ini manusia yang mudah tersulut kemarahan. Ya. Apalagi ada orang-orang juga memang temperamental, ya, yang suka mudah sekali marah. Ya. Tapi Allah menganugerahkan kesabaran kepada kita. Kalau kita ini betul-betul melakukan ihsan, ya, secara vertikal, maka insya Allah akan mengeluarkan ihsan itu kepada diri kita, termasuk Allah memberikan kesabaran. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tiadalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Wala tahzan alaihim wala taku fi dhailin mimma yanzurun. Janganlah sedih dan juga jangan kita merasa tertekan terhadap mereka, dan janganlah kamu bersempit dada. Allah takut itu mimma yang buruk terhadap apa yang sudah mereka lakukan, di budaya yang mereka lakukan. Innallaha ma'al ladzina taqaw, semuanya Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Walladzina hum muhsinun, dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Buah dari ihsan, ya, kalau kita berbuat ihsan, Allah menjadikan banyak hal kepada kita. Pertama adalah kita akan dibersamai oleh Allah. Ma'iyatullah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah itu akan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau kita sudah dibersamai Allah, maka hidup ini tidak ada yang perlu kita sedihkan, tidak ada yang perlu kita takut, karena Allah bersama kita. Supaya Allah bersama kita, maka jadilah kita minal muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, mendapat mahabbatullah, dicintai oleh Allah. Fa'atahumullahu thawabat dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan memberikan kepada mereka pahala dunia dan juga pahala akhirat. Dan Allah itu yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi di samping ma'iyatullah juga mahabbatullah, cinta Allah itu kita peroleh kalau kita melakukan ihsan dalam hidup. Yang ketiga, dekat dengan rahmat Allah. Firman Allah, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan.
Inna rahmatullahi, sesungguhnya rahmat Allah qaribun, dekat, minal muhsinin, dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ma'iyatullah, mahabbatullah, dan rahmatullah qarib. Yang keempat, pahala amalnya tidak akan hilang sia-sia. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat ihsan atau ihsan. Kemudian yang kelima, kita dijanjikan oleh Allah surga Jannatun Na'im. Fa'atahumullahu bima qalu jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Al-Maidah 85. Maka Allah memberikan kepada mereka atas apa yang mereka katakan itu, perkataan-perkataan yang baik. Jika disakiti orang, tadi jawaban kita itu sejuk, ya, itu namanya perbuatan ihsan. Nah, mereka akan diberi oleh Allah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, al-muhsinin. Yang keenam, mukasyafah. Bisa jadi kita doakan kalau sudah mencapai tingkat yang tinggi ihsan kita, maka kita bisa diperlihatkan rahasia-rahasia Allah. Dalam sebuah hadis panjang yang intinya ketika kita itu sudah dicintai oleh Allah dengan berbagai macam ihsan yang kita lakukan, baik yang vertikal maupun horizontal, maka Allah menyatakan fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi telinganya atau pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengan penglihatannya. Wa yadahu allati yabshu biha, dan juga aku menjadi tangannya, menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melakukan apa saja dalam kehidupan dunia ini. Wala in sa'alani la'utiyanahu, kalau dia minta aku akan beri pasti, dan kalau dia minta pertolongan aku akan berikan pertolongan kepadanya. Jadi pengertian orang yang sudah dicintai Allah itu mendengar dengan telinga Allah, melihat dengan penglihatan Allah, ya, berjalan dengan kaki Allah, bertindak dengan tangan Allah. Itu maknanya bahwa semua tindakan kita itu atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipahami lebih dari bahwa ini bentuk pernyataan Allah bahwa orang yang sudah dicintai itu akan melakukan apa saja atas bimbingan Allah, dan mungkin juga dengan hadis ini diambil pengertian. Karena dia mendengar, dia melihat dengan mata, telinga dan mata Allah, maka mungkin artinya Allah mungkin akan memberikan hal-hal yang di luar kemampuan manusia atas izin Allah. Mungkin dia akan diberi ilham, bukan wahyu, ilham untuk mengetahui sesuatu yang banyak orang tidak tahu. Nah, ini termasuk keutamaan atau buah dari ihsan. Kemudian yang terakhir, ini kita baca dalam firman Allah surat Yunus 26, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada tambahannya. Jadi sudah di surga yang terbaik masih ada tambahan. Apa tambahannya? Orang ahli tafsir mengatakan tambahannya itu adalah melihat Allah di surga. Melihat Allah di surga. Maka dikatakan di sini, wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhillatun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, dan muka mereka tidak ditutupi debu
hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalam. Jadi waziyadah atau tambahan dari itu di samping nikmat surga yang paling tinggi adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saya kira masih ada ini dua ihsan ditambahkan. Ini yang terakhir saya kira firman Allah, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Yang baik dan yang buruk itu enggak sama. Idfa billati ahsan. Maka kata Allah sini, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Jadi kalau orang menyakiti kita hadapi dengan baik. Kita maafkan, kalau perlu kita beri dia sesuatu yang baik. Apa buah dari sikap seperti itu? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan dia pada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Kalau kita berbuat ihsan kepada orang lain, maka buahnya adalah orang yang semula itu menyakiti kita, orang yang semula membenci kita, orang yang semula memusuhi, mungkin dia akan menjadi sahabat setia kita. Ka'annahu waliyyun hamid, seolah-olah menjadi teman yang dekat, teman yang setia. Nah, itu buah dari berbuat ihsan. Jadi mengubah permusuhan menjadi bersaudara. Oke, saya kira ini kajian kita pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sementara saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sebuah pencerahan terkait dengan ihsan. Ternyata kalau kita mengamalkan apa yang dijelaskan Pak Yai tadi, bahwa begitu sempurnanya kehidupan kita sehingga pantaslah ada jaminan surga bagi mereka yang berbuat ihsan, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Sebelum saya dikasih tanya jawab, mungkin ada yang persoalannya begini, ada yang bilang gini, saya ini karakternya pemarah, jadi yang memang kayak gini karakter saya, itu gimana Ustaz? Ya, karakter itu bisa diubah. Kalau karakter baik, pertahankan. Oleh karakter buruk, ya itu harus kita ubah. Ya, kalau kita ini karakternya pemarah, katakanlah itu mungkin bukan hanya karakter, itu tabiat. Kalau tentu tabiat, sudah dari sononya istilahnya, mungkin itu agak sulit untuk diubah. Tapi tetap bisa diubah. Ya. Caranya ya minta kepada Allah supaya dijadikan orang yang tidak lagi pemarah. Karena marah itu berbahaya bukan saja bagi orang lain, tapi bagi dirinya sendiri. Kata para dokter, nanti kalau suka marah itu akibatnya apa? Darah tinggi, nanti akhirnya apa? Nah, itulah. Jadi marah, kebiasaan atau tabiat pemarah itu memang harus kita ubah. Kita ubah dengan itu sebenarnya ada treatment ya untuk mengubah orang pemarah itu menjadi orang yang sabar. Itu ada treatment atau perlakuan latihan yang bisa dilakukan. Mungkin tidak kesempatan itu, atau mungkin sudah dibahas juga oleh Ustaz. Itu Pak Yusuf. Jadi yang biasa ngomong yang memang bawaan lahir, itu berarti segera diterapi ya. Mungkin ibu bapak di awal ada yang mau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini tadi Pak ada kaitannya dengan Allah menghukum terhadap Nabi Adam alaihissalam. Untuk pengaman Allah itu apa? Dari dosa yang dialami tadi langsung habis gitu Pak.
diampuni semuanya. Karena kalau kita melihat dari kaum Nasrani itu ada dosa waris, sehingga turun ada penebus dosa, itu kaitannya begitu. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah sudah mengampuni Adam. Itu ditegaskan di dalam Al-Quran. Ampunan Allah itu bertingkat-tingkat, ya. Jadi ada yang hanya ditutupi kesalahannya, ada yang sudah dihapus kesalahannya. Ya, makanya Allah punya sifat samping ghafurun juga afuwun. Kalau Allah sudah menggunakan sifat afuwunnya, maka dosa manusia itu bisa digiling dan hilang. Saya kira Nabi Adam karena tingkat taubatnya itu sudah sangat tinggi, maka dosa itu sudah digiling dan tidak ada alasan yang disebut dengan dosa warisan. Di dalam Islam tidak ada dosa warisan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ini prinsip dalam Islam. Jadi adanya kepercayaan dosa warisan itu justru menjadikan banyak orang, mohon maaf, banyak orang Nasrani sendiri kemudian tidak percaya kepada prinsip dalam agama. Saya ambil contoh, itu ada seorang profesor dari Amerika namanya Jeff Ilah. Itu yang membawa dia masuk Islam itu justru ya, surat Al-Baqarah ayat 30 kalau tidak salah. Ketika Allah menyatakan bahwa Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, kemudian diteruskan dengan ayat yang menyatakan bahwa Allah sudah mengampuni Adam. Jadi dengan demikian kesalahan Adam itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia diturunkan ke bumi bukan dihukum, tapi diturunkan ke bumi memang untuk menjalankan fungsi khalifah. Nah ini yang membuat terbilang kemudian akalnya bisa menerima. Dosa turunan tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin saya harus menanggung dosa orang lain? Dia tidak bisa terima itu, maka dia tidak bisa menerima agamanya. Maka setelah dia baca Al-Quran, ayat-ayat baru, beberapa ayat surat Al-Baqarah, dia sudah mantap untuk menerima Islam. Karena Islam tidak menerapkan apa yang disebut dengan dosa waris. Tegas ayatnya wala taziru waziratun wizra ukhra. Saya kira itu Pak. Jadi hubungannya dengan soal Adam dan dosa waris. Dalam Islam tidak ada. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila kita berbuat dosa pada seorang, kemudian orang tersebut mati dan kita pun sempat minta maaf, bagaimana cara kita mohon maaf? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Caranya kita mendoakan dia. Mendoakan dia supaya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya kita suka ngerasani seorang. Orang yang kita rasani itu tahu bahwa kita ngerasani dia. Maka kita sebaiknya langsung minta maaf kepada yang bersangkutan, karena yang bersangkutan tahu. Tapi kalau yang bersangkutan tidak tahu bahwa kita ngerasani dia, kita tidak harus memberitahu dia. Nanti kalau diberitahu nanti malah bisa kelain dia. Cukup kita mendoakan. Kita memohon ampun, memohonkan ampun bagi dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu cara bicara. Kalau kesalahan kita itu dalam bentuk utang misalnya, kita punya utang pada seorang, orang itu meninggal dan kita tidak tahu siapa ahli warisnya dan seterusnya, maka caranya di samping kita beristighfar untuk dia, kita juga bisa bersedekah ya atas nama dia sebesar atau lebih dari utang kita kepada yang bersangkutan. Saya kira itu. Kan ada pertanyaan dari Pak Yasir. Ada 3 pertanyaan, saya bacakan satu dulu. Ada seorang kiai
yang biasa menyembuhkan hanya dengan air putih disuwuk, apakah itu juga buah dari ihsan? Dan apabila orang mempercayainya, apa itu tidak bagian dari murtad? Ya, nyuwuk ya, memberikan air putih yang sudah dibacakan Al-Fatihah. Ya itu kan sebenarnya sama dengan ruqyah gitu kan ya. Ruqyah itu juga macam-macam dengan Al-Quran. Nah, apakah itu buah dari ihsan? Bisa jadi. Tapi yang pasti itu adalah buah dari keikhlasan. Mungkin Pak Kiai itu ya betul-betul ikhlas. Ini saya diminta untuk, saya dipercaya oleh orang ini bahwa saya bisa mengobati dia. Maka dia lakukan ya. Yang mengobati itu Allah. Tapi saya kalau menolak dia nanti bagaimana, ya sudah. Saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Ya. Dan Rasulullah SAW memberi contoh ya. Bisa juga kita mengobati sakit kita itu dengan air putih yang kita bacakan Al-Fatihah itu ada contoh dari Rasulullah. Dan dia lakukan dengan ikhlas, maka sembuhlah dia. Dengan keyakinan baik yang menyembuhkan maupun yang disembuhkan, kesembuhannya itu semata-mata dari Allah, bukan karena suhunya Pak Kiai. Suhunya Pak Kiai itu cuma wasilah. Tapi kita berobat pada dokter, obat dari dokter, terapi dari dokter itu wasilah. Tapi tetap kita yakin yang menyembuhkan adalah Allah. Suatu saat ada sahabat yang minta kepada Rasulullah untuk diobati karena sakit gigi. Maka Rasul mengatakan, ya ambil air 1 gelas, baca Al-Fatihah, sudah minum, sembuh dia. Besok lagi sakit gigi lagi, dia ambil air 1 gelas, dia baca Al-Fatihah, nggak sembuh. Dia kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini syarat paduka ini kok nggak manjur sekarang? Dulu yang pertama manjur, kalau yang kedua ini tidak. Terus menjawab, itu karena kamu salah keyakinan. Kamu mengira yang menyembuhkanmu itu adalah air putih dan bacaan Al-Fatihah. Karena kamu merasa itu yang menyembuhkan, Allah nggak mau menyembuhkan. Jadi yakinlah bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Air putih dan bacaan-bacaanmu itu hanya wasilah. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab tadi. Mungkin yang kena COVID juga bisa pakai Al-Fatihah. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menyikapi siswa yang tidak menghormati kita sebagai gurunya karena merasa orang tuanya lebih kaya? Apakah bersikap cuek atau mendekatinya? Sebab kalau kita bersikap, kadang orang tuanya malah salah paham. Waalaikumsalam. Ya, menghadapinya adalah dengan mendidik dia, memberikan pengertian-pengertian, ya. Baik itu secara umum bukan kelas tentang akhlak Islamnya, kalau perlu juga secara khusus didekati anak itu dengan cara-cara yang berhikmah, dengan biasa. Jadi tentu itu situasional sekali, ya. Dan kasuistis saya kira tentu bagaimana kita menyikapinya bisa berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Kadang tergantung juga bagaimana orang tuanya. Jadi di sini memerlukan diberikan satu kebiasaan. Dan yang jelas jangan kita musuhi dia. Tugas kita adalah mendidikkan akhlak yang baik kepada yang bersama. Ya. Pertanyaan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk menahan diri agar tidak melangsa atau emosi saat kita tidak diberlakukan seperti biasanya? Contoh, saat kita baru sakit dari COVID, beberapa tetangga itu disapa malah tidak menjawab, memalingkan wajah. Bagaimana cara menahan untuk bersabar? Syukron atas jawabannya.
Ya, segala sesuatu kembalikan kepada Allah. Ibadur Rahman itu kan dikatakan alladzina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nah, itu yang kita katakan. Perlakuan buruk orang kepada kita itu bisa juga kita syukuri. Mengapa? Karena dosa kita bisa juga akan sebagian rontok dan jatuh kepada dia kalau kita bersabar. Dan kalau kita tidak menanggapi orang-orang seperti itu dengan emosional, kita bersabar, maka justru itu merupakan satu kebaikan bagi kita. Itulah ihsan namanya, berbuat ihsan. Jadi kita ingat, wah, kalau saya meladeni dia, saya nggak dapat apa-apa dari Allah. Tapi kalau saya tidak meladeni dia, bahkan kalau perlu mendoakan dia, ya Allah, alhamdulillah tetangga saya ini, karena dia tidak tahu kan gitu. Maka kita justru akan mendapat pahala ihsan. Nah, itu yang kita tekankan dalam diri kita, insya Allah kita akan sabar. Ya, itu salah satu tekniknya, membayangkan betapa tingginya karunia Allah kalau kita bisa bersabar menghadapi tetangga atau teman yang bersikap negatif kepada kita. Terakhir saat tema baru masuk ini, berlaku ihsan imbalannya surga dan kita akan bertemu dengan Allah. Mohon penjelasannya. Ya, jadi kenikmatan surga itu yang kita bayangkan dengan tempat tidur yang mewah, ya, seperti ranjangnya para raja di dunia, makanan-makanan yang nikmat, minuman-minuman yang segar luar biasa. Tapi kata para ulama itu kenikmatan yang biasa. Kenikmatan yang luar biasa itu justru adalah ketika kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita bisa berjumpa dengan Allah. Kalau kita bertamu kepada orang yang kita kasihi, orang yang sudah lama tidak kita ketemui, kira-kira yang membuat kita bahagia itu apakah suguhan-suguhannya yang enak atau ketemunya itu yang lebih membuat hati kita itu lega, senang apa kira-kira? Tentu karena kita bisa bertemu dengan dia. Soal suguhan itu masih ada, meskipun itu sate kambing, gulai, ya, ikan gurame, itu semua nomor dua. Nomor satu adalah kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai. Kira-kira gambarnya begitulah. Ya, gambarnya begitu. Kenikmatan surga itu semua menjadi tidak berarti kalau di bawah kalau kita bandingkan dengan kenikmatan kita bertemu dengan zat yang kita cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya kira begitu gambarannya. Demikian kajian kita pagi hari ini dan sedikit catatan dari saya. Ihsan vertikal dan horizontal. Ihsan kita berangkat dari ayat Quran surah An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini ada 3 perintah: adil, ihsan, menyantuni karib kerabat, 3 larangan, keji, zalim, aniaya. Bagaimana Allah berbuat ihsan kepada makhluknya? Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, Asy-Syakur, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, At-Tawwab. Dan ihsan secara vertikal itu merasa di Allah, bersungguh dalam beribadah, beragama, melakukan ibadah sunnah, mendalami ayat-ayat Allah. Dan ihsan secara horizontal, memberi dari kewajiban, melebihkan bayaran, mengambil kurang dari haknya, tidak mengambil lebih, berbuat baik dari segala hal, berbuat baik kepada orang tua, karib kerabat, anak yatim, tetangga, teman jauh dan dekat, berinfak dalam kondisi lapang maupun sulit, meredam amarah, suka memaafkan, berbuat baik kepada yang menyakiti kita. Allah bersama kita, mencintai kita, merahmati kita jika kita selalu berbuat baik. Allah akan memperlihatkan rahasia kekuasaannya jika kita sudah sampai pada tingkat ihsan vertikal kepada Allah dan ihsan kepada manusia. Jika kita selalu berbuat baik kepada siapapun yang menyakiti kita. Demikian kajian pagi hari ini. Semoga kita diberikan Allah kesehatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.